Ya. Eh, bagaimana peran seorang wanita, peran wanita dalam usaha untuk tetap mempertahankan Dhamma, terutama supaya eh, bisa membuat Dhamma berlangsung lebih lama di dunia ini, atau bagaimana peran seorang wanita membuat orang-orang yang mengenal Dhamma itu bukan berkurang tapi malah bertambah. Hal yang pertama itu saya pikir yang pertama bagi seorang wanita itu adalah pertama-tama harus memiliki pengetahuan Dhamma yang yang memadai, dulu. Kemudian juga dalam hal praktek, ya, dalam hal praktek. Kalau nggak salah ini anggota-anggota Paramita Sukha ini kalau nggak salah kebanyakan ibu-ibu ini, ya. Betul tidak ya? Nanti mungkin bisa dikoreksi saya. Ya, benar-benar. Jadi itu yang pertama, ya. Jadi pertama-tama wanitanya itu harus memiliki pengetahuan Dhamma yang memadai dulu, ya. Lalu dalam hal praktek juga, ya, juga cukup bagus, ya, lumayan. Saling memberi semangat, ya. Tapi bukan sebaliknya, saling menjatuhkan, bukan, ya. Saling memberi semangat. Kemudian bagi yang sudah berkeluarga, nah, usahakan juga anak-anaknya itu tetap bisa mengenal ajaran Buddha. Karena ada sejumlah orang tua, itu mereka memiliki pandangan bahwa, oh, anak-anak saya tidak memaksa dia, saya biarkan dia memilih agama sendiri. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah orang-orang yang memiliki pandangan seperti ini, apakah dia juga memberikan kebebasan kepada anak-anaknya itu untuk terserah anak saya mau sekolah ke atau tidak mau sekolah, saya juga biarkan dia. Apakah begitu juga? Tidak, rasanya tidak. Nah, lantas mengapa ada perbedaan dalam hal memberikan pendidikan kepada anak sama dalam hal pemilihan agama? Mengapa dalam hal agama itu anak-anak diberi kebebasan yang lebih banyak dari pendidikan? Karena sebetulnya antara agama dan pendidikan itu sama saja sebetulnya. Jadi sebetulnya kita tahu bahwa kita sampai saat ini masih menjadi seorang umat Buddha karena kita menganggap Dhamma itu sangat bagus, ya. Dhamma itu sangat bagus. Nah, sekarang apakah barang bagus begitu Anda tidak mau supaya anak-anak Anda juga memilikinya? Jadi oleh karena itu saya pikir, ya, peran dari seorang ibu terhadap anak dalam hal mengenal Dhamma itu sangat penting. Karena ibu-ibu itu yang mengarahkan anak-anaknya itu apakah nanti rajin ke sekolah minggu, apakah nanti anak-anaknya itu bisa mengenal Dhamma, ya, mengenal Dhamma atau di sekolah tetap mendapatkan pelajaran agama Buddha. Nah, itu sangat penting. Ya. Kemudian bagi seorang wanita yang belum menikah dan nanti kalau menikah, nah ini juga kita tahu ya, kita harus mengakui bahwa jumlah umat Buddha di Indonesia itu semakin hari semakin menurun. Ya, semakin hari semakin menurun, dan salah satu sebabnya di samping masalah pendidikan itu juga faktor pernikahan. Jadi biasanya itu wanita lebih mengalah, ya. Jadi kalau pokoknya ikut suami. Jadi kalau misalnya dia memilih calon suami yang beragama lain, nah biasanya dia ikut suami. Ya, walaupun ada juga sejumlah pengecualian bahwa wanitanya itu saking perkasanya memaksa calonnya itu harus ikut dia gitu. Tapi biasanya itu minimal itu dia tidak ikut agama calon suami. Tapi itu di dewasa ini agak sulit,
Ya, secara praktek itu sulit dilakukan karena di Indonesia tidak memperkenankan adanya pernikahan untuk dua orang yang berbeda agama. Jadi harus satu agama. Jadi berarti salah satu harus mengalah. Ya, salah satu harus mengalah. Ya. Nah, itu peran dari seorang wanita. Kemudian peran yang lain lagi dalam hal ikut aktif dalam wihara. Biasanya pria itu sibuk, ya, sibuk bekerja. Ya, sibuk bekerja. Kalau ibu-ibu rumah tangga biasanya punya waktu yang sedikit lebih banyak, ya, waktu luang yang lebih banyak. Ya, jadi oleh karena itu kalau kita perhatikan, misalnya kalau di wihara ada dana makan untuk anggota sangga, misalnya, wah itu biasanya yang ramai itu ibu-ibu, ya. Kalau bapak-bapaknya agak jarang. Ya, jadi makanya saya pernah dengar seorang Bante dari Thailand, waktu itu saya di Thailand, ada seorang Bante yang mengatakan, tahu tidak mengapa itu di surga itu banyak bidadari. Nah, coba saja lihat yang hadir di saat ini, ya, yang hadir itu lebih banyak bapak-bapak bidadara atau bidadarinya, ya. Dari sana bisa ketahuan, ya. Ya, ini ada benarnya juga. Jadi oleh karena itu saya pikir wanita itu bisa berperan besar dalam hal melestarikan Dhamma, terutama di Indonesia. Nah, karena bapak-bapak itu umumnya sibuk untuk bekerja. Kemudian beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, saya juga sempat di dalam satu grup WA membaca ada komentar dari seorang Dhamma Duta, seorang pria, yang mengatakan ini umat kita itu semakin berkurang karena salah satu sebabnya itu ini kita ini aktivis wihara. Kebetulan aktivis wihara itu kebanyakan bapak-bapak, kita nggak punya waktu untuk melayani mereka yang sakit, yang meninggal. Akhirnya ya udah, kalau ada umat yang sakit, ada umat yang meninggal, lalu karena umat Buddha sendiri tidak peduli, ya, tidak memperhatikan, tidak datang membaca parita, begitu. Akhirnya yang datang itu adalah yang dari agama lain. Akhirnya ya udah, akhirnya pelan-pelan ya mereka pindah agama karena tidak begitu diperhatikan oleh umat Buddha sendiri. Nah, saya pikir karena para wanita itu, para ibu-ibu itu memiliki waktu yang lebih banyak, waktu senggang mungkin ya lebih banyak, secara umum demikian karena mereka adalah ibu rumah tangga, ya. Walaupun memang ada juga yang ibu karir, ya wanita karir, tapi kebanyakan itu ibu rumah tangga dan mereka mempunyai waktu lebih banyak untuk misalnya datang menjenguk ketika ada umat yang sakit, ya, ketika ada umat yang keluarganya meninggal, mereka bisa datang ikut baca parita. Ya, saya pikir wanita memiliki para ibu-ibu itu memiliki kesempatan yang sangat banyak dalam upaya untuk melestarikan Dhamma. Ya, itu saja mungkin jawaban saya. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang fashion ibu-ibu. Sekarang memang trennya itu putih hitam. Ini sebetulnya kita ikut kelompok lain. Sebetulnya aslinya kalau di India sana, kalau yang namanya umat awam itu berpakaian putih, ya, berpakaian putih. Jadi makanya kalau kalian perhatikan di Sri Lanka terutama, ya. Jadi kalau yang umat awam itu, misalnya mereka ziarah ke India gitu, umumnya mereka pakai seragam putih, ya. Kemudian ya belakangan di Indonesia baru muncul pakai seragam putih hitam, ya. Tapi sekali lagi itu sepertinya mengikuti kelompok lain, ya, mengikuti kelompok lain. Kalau saya sendiri ya cenderung kalau mau pakai seragam oke-oke saja sih.
tapi kalau tidak mau pakai seragam, ya pakai warnanya bebas, ya saya pikir oke-oke saja sih, ya oke-oke saja. Cuma ya memang dalam hal ini jangan terlalu inilah, ya kain kan saat ini kan harganya cukup murah, jadi tidak usah terlalu hemat kainnya, ya sehingga kainnya itu misalnya roknya sampai di atas lutut misalnya untuk menghemat kain, ya tidak perlulah, ya itu kan tidak seberapa harganya. Jadi oleh karena itu ya ya dalam hal ini ya tutupilah bagian yang perlu ditutupi, ya itu saja mungkin yang tentang fashion ini.